Kira-kira juga nanti hadirnya Satrio Piningit itu akan didukung ribuan spiritualis. Iya, pasti itu. Iya. Spiritualis itu dengan hadir Satrio Piningit pasti akan menangkap perasaannya, ditangkap. Ini kita dorong gitu. Dorong didukung. Ya, didukung. Satrio Piningit jangan nanti hadir itu juga perlu spiritualis yang tinggi yang Betul. Otomatis. Tanpa spiritualis bukan Satrio Piningit dan bukan Satrio Pinilih. Karena basic dasar untuk bermasyarakat, bernegara, berpolitik adalah spiritualis tadi itu. Ya. Jadi pasti tinggi itu. Pasti harus tinggi. Harus tinggi. Bisa. Iya, tidak akan bisa. Jadi oleh karena itu seyogianya ya seorang spiritualis itu seperti Mas Dadang, seperti kami-kami ini sadar kok kalau sudah tua itu mau mencalonkan DPR MPR ya wis ora payu. Karena batas umur wis melampaui ya. Melampaui batas umur ya. Tapi andai kata setiap kabupaten apa kota atau kabupaten ya seluruh Nusantara ini, seluruh Indonesia ini orang-orang yang dianggap spiritualis, binispo ya dikasih kursi gitu. Kasih kursi, kasih meja, berembuk tentang wilayah setempat. Pertaniannya bagaimana, pendidikannya bagaimana gitu. Fungsi kalau DPR masih dibutuhkan nggak apa-apa, tetap aja. Tapi orang-orang yang bijak tanpa pamrih ini diakomodir ya. Dan itu mereka tidak akan ya syukur ada sekali setahun sekali diganti bajunya nggak masalah. Nggak ada duit masih bisa anak putu ngopeni kabeh. Iya, sudah rela ikhlas. Berarti kira-kira juga nanti hadirnya Satrio Piningit itu akan didukung ribuan spiritualis. Iya, pasti itu. Iya. Spiritualis itu dengan hadir Satrio Piningit pasti akan menangkap perasaannya, ditangkap. Ini kita dorong gitu. Dorong didukung. Ya, didukung. Misalnya seperti kenapa kok Pak Jokowi itu harus menjadi presiden? Itu bukan dipilih oleh partai, bukan dipilih pertama kali oleh orang Solo, bukan dipilih oleh dari orang Jawa Timur hanya 7 orang melean di Trawulan sana. Antara lain Pak Indra Santoso itu sarjana hukum sudah meninggal 2 bulan yang lalu gitu. Yang lainnya masih utuh semua itu. Nah itu untuk mencari siapa yang menjadi RI 1 gitu. Terus itu saya disuruh dalang 2 jam. Dalam 2 jam saya waktu dalang tuh trans. Makanan saya hanya kursi dupo itu. Lalu yang nonton tidak boleh komentar ya. Kalau nanti hiropi kok jangan tepuk tangan, jangan komentar. Kalau lucu tidak boleh tertawa. Kalau sudah saja silakan komentar. Begitu selesai pada tertawa ngakak gitu. Loh kenapa tertawa? Lakonnya lucu Pak, jadi apa? Petruk jadi ratu. Ya ini yang ngisi Republik tadi itu. Kenapa kok Petruk? Karena satu, Petruk itu keturunan anak dewa. Kedua kali sakti dan strateginya sulit diatur. Makanya saya pernah membuat cerita Petruk Duto itu saya yang ngarang ya. Lawang Estino kalau dijak rebukan dikirim diplomasi api dikirim ini nggak pernah mempan. Dikirim Petruk wes ruame itu saya ngarang itu ya. Lakone lucu ruame gitu. Dikirim pelawak ya. Iya, dikirim pelawak gitu. Pelawak kan juga Pak Jani kan. Nah, kebetulan saya dulu pernah jadi pelawak gitu ya. Betul itu ya. Jadi ini ternyata selalu dipecahkan di sini. Lalu kita dorong pertama-tama untuk mencalonkan gubernur DKI itu pertama kali. Itu beliau masih terkenal dengan mobil SMK dulu ya. Itu sebelum terkenal sebagai wali kota ya sudah tapi nggak begitu kita dorong sana loh. Karena yang pendorong ini dompetnya itu udah ada isinya bawa kemah Mas 7 orang itu. Waktu di Solo tidur di kebun binatang di Solo sana. Ya. Terus kan saya banyak teman saya di Solo. Loh, Pak, mau jangan di sini mari di sana atau di hotel nanti saya enggak Mas. Saya itu lagi prihatin ya dengan binatang. Waktu mencalonkan gubernur DKI
tidur di Ragunan, ya di kebun binatang lagi. Sampai teman saya namanya Pak Insinyur Tarto Sudiro, teman di DPR dulu, itu Mas, ayo tidur di sana di rumah saya aja, jangan di sini. Enggak Mas, aku lagi tirakat kok gitu. Baru setelah di sana menjadi itu, begitu beliau ada pencalonan RI 1, saya tidur di atas pucuk Monas itu. Kalau orang lain tidak boleh masuk, kalau saya bisa masuk. Di Monas itu saya membaca mantra di sana, mohon kekuatan semesta alam untuk supaya beliau Pak Joko Widodo itu berkenan memimpin Indonesia, karena ini adalah perintah luhur, ya. Perintah luhur. Tapi itu PR buat beliau. Ini mudah-mudahan beliau nonton Cakrawala ya. PR beliau itu satu, harus meluruskan peristiwa 1965. Itu PR, ya. Karena abad ketiga nanti itu tahun 3000 itu eranya era digitalisasi, dan ini sudah di kitab suci satu kontainer dan ilmu politik satu kontainer sudah diringkes menjadi satu lembar. Ikut Tuhan jalannya ini, ikut setan jalan ini. Yang terakhir si 35 putih Bung Karno, Marxisme itu. Kemudian yang kembali ke peran para spiritualis di Indonesia yang jumlahnya bisa ribuan ya. Perannya dalam membantu kesejahteraan rakyat, membantu proses pencairan harta amanah. Bagaimana ya? Kalau secara rasional para spiritualis itu juga manusia-manusia biasa, dan maaf tidak berpolitik dalam tanda petik, tapi masih terpanggil secara politis untuk negeri ini. Ya hanya bisa nenuwun, menyarankan kepada masyarakat satu, jangan pernah lupa terhadap petilasan leluhur. Entah itu bentuknya sumber, entah itu bentuknya pohon besar, entah itu bentuknya candi, entah bentuknya apa. Karena apa? Leluhur itu tidak pernah habis cinta kasihnya terhadap anak cucunya. Tahu kalau anak cucunya sekarang menderita itu tahu. Tahu Mas, sistem negara itu apa hasilnya itu tahu. Nah, yang kedua, bumi ini nanti itu akan berubah secara total hanya karena 3 sebab. Karena air, karena udara, dan karena api. Ya, air, udara, api itu akan bergerak sedemikian rupa. Contoh, kapan hari beberapa minggu yang lalu di daerah Mojokerto, atau di Pandaan atau di mana itu ada pabrik kacang terbakar. Padahal hujan lebat ada pabrik kacang terbakar. Itu ya, itu sudah bacaan sebenarnya. Nah, nanti kalau peristiwa itu ada, yang bisa ngidik-ngidik leluhur itu anak cucu leluhur. Misalnya ya seperti kemarin pada waktu saya mau pergi, itu saya kalau tidak pakai kacamata kan nyetir gitu agak bingung saya. Ternyata kacamata saya tertinggal. Begitu saya ngambil kacamata, kok dompet saya itu di sebelahnya situ. Di sebelahnya situ. Peringatan dari dulu. Iya, kemarin lucu lagi. Begitu saya ngajak Pak Dadang untuk cari makan, saya sudah bawa dompet. Lah kok isinya itu udah ada di situ. Jadi nggak ada duitnya. Jadi bayari Mas Dadang. Ini suatu contoh ya. Kemudian Profesor Eros Jarot, Ketua Pesan Persatuan Spiritual Nusantara, kan pernah cerita bahwa sejumlah utusan orang-orang kerajaan dibantu orang-orang yang ngerti, termasuk mungkin beberapa spiritualis, sedang proses mengurus kembalinya harta amanah dari yang dipinjam negara barat itu. Nggak bisa diceritakan? Itu salah satu cara ya. Salah satu cara secara rasional dan historis. Memang logikanya sebelum Republik ini kan sudah ratusan tahun kita itu dipimpin raja-raja ya. Dan memang real di Barat malah mengakui, tapi sejarah di Republik ini banyak yang dikacau balaukan. Misalnya Ibu Ratu yang Laut Selatan itu siapa ya? Itu wanita di daerah Jepara itu siapa itu? Ratu Kalinyamat. Ibu Ratu Kalinyamat itu pahlawan yang pasukannya wanita-wanita yang mengusir tentara Portugis
di Laut Selatan dan sukses. Nama ini besar di Eropa itu. Di Eropa itu menjadi sejarah yang dibaca orang Eropa. Orang sini sendiri tidak pernah. Bu kalinya Mat Ki Sopo itu tidak pernah sama sekali.